yang bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dini Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan dari instansi SMA Negeri 1 Wirosari. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu. Saya Ibu Siti Nur Asih dari SMA Negeri 1 Wirosari. Beliau menampung mata pelajaran Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Wirosari. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk kegiatan coaching. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu Dini bagaimana? Baik, sehat. Perasaan hari ini gimana, Bunda? Alhamdulillah senang. Tetap semangat menjalani aktivitas KPMJ ini. Ya, betul sekali. Kita keadaan apapun kita harus tetap semangat demi peserta didik kita. Saya akan mengamati Bu Nur sebagai observer, mengamati bagaimana Bu Nur nanti melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya kali ini kita akan mengadakan percakapan sebelum melakukan observasi, yaitu percakapan pra-observasi seperti itu. Nah, di sini nanti ketika Bu Nur melakukan kegiatan supervisi, Bu Nur punya tujuan pembelajaran ketika nanti melakukan supervisi? Ya, ada. Nanti observasinya nanti akan saya sama Bu Dini laksanakan pada hari Kamis. Dan tepatnya jam ke 1-2 di kelas 12.5. Di kelas 12.5. Saya mengambil materinya bab 1 kelas 12, yaitu bab teks Pranata Coro, Ibu Dini. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mengolah gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat melalui teks non-sastra dalam bentuk Pranata Coro. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik menyajikan gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat melalui teks non-sastra dalam bentuk Pranata Coro. Jadi ada 2 pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran, satu peserta didik bisa mengolah gagasan, pikiran, perasaan, pandangan. Kemudian yang satu lagi yaitu menyajikan. Kemudian Bu Nur, untuk pertanyaan kedua ini, area pengembangan yang ingin Bu Nur capai ketika nanti pembelajaran, ketika pada saat observasi apa Bu Nur? Mungkin nanti pada saat observasi ya Bu Dini ada 2, yaitu saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Jadi mungkin di bidang pengetahuan, jadi nanti akan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai itu membuat siswa itu lebih memahami. Jadi memahami sebuah teks Pranata Coro. Kadang kan zaman sekarang itu kan masih banyak sekali siswa itu yang kurang memahami kata-kata, atau mungkin dalam masyarakat itu kadang dia juga kurang memahami bahasa kromo. Jadi saya inginnya nanti setelah selesai pembelajaran itu diharapkan bahwa siswa bisa memahami teks Pranata Coro. Jadi siswa nanti mencari mungkin kata-kata yang sukar atau kata-kata yang sulit dalam sebuah teks. Yang kedua, di dalam keterampilan, selain siswa itu hanya bisa memahami sebuah teks Pranata Coro, siswa itu juga saya harapkan bisa praktik. Jadi setiap individunya itu nanti juga akan ada penilaian maju satu persatu di depan kelas, bahwa dia mempraktekkan seperti orang pidato, itu nanti juga teksnya Pranata Coro. Jadi nanti juga ada penilaiannya di dalam bidang keterampilan. Jadi juga keterampilan bagaimana dia bisa berpidato, bagaimana dia juga bisa mengucapkan teks itu sesuai dengan intonasi, irama, dan sebagainya. Berarti ada 2 area pengembangan yaitu pengetahuan supaya anak paham bagaimana anak tersebut
bisa berbicara bahasa ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, anak bisa dengan paham betul apa menyajikan, terampil dalam menggunakan pidato dalam bahasa Jawa seperti itu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran ini nanti ada nggak sih strategi yang Nur terapkan untuk supaya pembelajaran ini nantinya kita bisa berpihak pada murid seperti itu, Nur? Mungkin kalau strategi itu biasanya saya menggunakan inquiry learning. Jadi nanti siswa itu lebih ke yang pertama saya mengajak mereka untuk berdiskusi kelompok dulu. Jadi siswa nanti dibentuk kelompok dulu, kemudian dari dia kelompokan itu nanti kan melatih siswa berkomunikasi atau dia bisa berbaur dengan temannya. Setelah itu nanti saya berikan teks, nanti kemudian dia menganalisis sebuah teks itu nanti. Dan mungkin kalau misalnya masih menemukan siswa yang kurang, mungkin saya juga melakukan pendekatan dengan siswa tersebut apa yang belum dipahami gitu. Seperti itu. Dari refleksi juga nanti. Jadi Bu Nur mengadakan strategi model pembelajarannya adalah inquiry training dengan beberapa metode yaitu diskusi ya. Untuk media pembelajaran yang Bu Nur lakukan supaya anak nanti lebih memahami ya, bagaimana atau cara untuk menjadi pranotocara seperti itu ya. Ada medianya enggak Bu Nur? Ada. Yang pertama saya menggunakan media YouTube begini. Jadi nanti saya memutar video pembelajaran yang dimana di situ menjelaskan dulu, saya jelaskan dulu materinya pranotocara itu apa, terus contohnya seperti apa. Gitu. Nanti siswa bisa menyimak pembelajaran itu dulu dalam video pembelajaran, yang kemudian nanti juga contoh oh seperti ini toh pranotocara itu juga ada videonya, dan yang pastinya saya sendiri pun sebagai guru juga memberikan contoh begini. Jadi juga saya sendiri juga harus bisa menjadi contoh untuk siswa bahwa oh gurunya itu juga bisa gitu. Jadi saya sendiri juga memberikan contoh kepada siswa bahwa cara membaca teks pranotocara itu seperti ini, tidak seperti orang membaca buku, tapi kita juga ada cara-cara triknya. Mungkin harus memperhatikan 3 tadi, ada wirogo, wiromo, wiroso. Jadi anak-anak melihat video yang Bu Nur sediakan gitu. Kemudian Bu Nur untuk anak kan beda-beda nih. Untuk belajar anak kan beda-beda. Nah, di sini untuk proses pembelajarannya ketika nanti Bu Nur melakukan supervisi ya, itu Bu Nur mengadakan ada perbedaan nggak antara anak satu dengan yang lain, yaitu kayak diferensiasi seperti itu Bu Nur? Mungkin ada. Jadi kan memang karakternya siswa itu kan berbeda-beda dulu. Jadi ketika dan kemampuan dan bakat siswanya pun berbeda. Jadi mungkin dengan materi saya yang ini mungkin oh anak ini bisa. Dengan materi yang saya ini oh mungkin anak ini kurang bisa gitu. Jadi mungkin saya juga harus memperhatikan anak itu lebih spesifik lagi. Jadi mungkin kalau di sini dia kurang, berarti nanti saya harus bagaimana? Saya melakukan pendekatan bagaimana ke siswa tersebut. Dan ketika mungkin nanti kita mengambil nilai dari siswa tersebut, oh kamu kurang ini, saya juga harus lebih ekstra lagi, mungkin memberikan masukan atau memberikan materi lagi yang lebih ke siswa. Berarti di sini Bunda lebih memberikan umpan balik ke siswa. Untuk diferensiasinya lebih ke apa Bunda? Diferensiasinya lebih ke berkelompok dengan temannya, gotong royong mungkin ya. Untuk yang pertama kan tadi kan saya kasih teks yang siswa berdiskusi dengan temannya, mencari kata yang sesuai dalam sebuah teks. Jadi nanti mereka bersama-sama dengan temannya dan mencari kata sukar dalam sebuah teks dan kemudian mencari artinya apa. Kemudian siswa mempresentasikan seperti itu. Jadi di sini Bu Nur nanti akan melaksanakan diferensiasi prosesnya. Jadi anak bisa mencari materinya sendiri, menggunakan materi tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam lembar tersebut. Kemudian mereka juga tidak melupakan untuk kegiatan bergotong royongnya yaitu berkelompok tersebut. Oke, mungkin ada proses diferensiasi lain selain diferensiasi proses, benar?
Apa hanya itu diferensiasi proses yang akan Bunda laksanakan nanti? Oh sudah, oke. Oke, seperti itu Bunda. Jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bunda pada hari Kamis jam 1.2 di kelas 12.5. Seperti itu nggih. Sampai ketemu besok hari Kamis. Terima kasih sudah melakukan percakapan pra-observasi bersama saya. Sama-sama Bu Dini. Sekian percakapan pra-observasi dari kami. Semoga bermanfaat dan kami akan kembali lagi di kegiatan observasi dan setelah itu kegiatan pasca observasi. Terima kasih.